acara seremoni penandatanganan MOU antara SMK Era Pembangunan dan SMK Tunas Harapan dengan ST Kasih Bangsa. Sekaligus langsung kita lakukan pelaksanaan bukti nyata pelaksanaan dari MOU ini melalui penyelenggaraan seminar kewirausahaan sebagai pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang wajib dilaksanakan oleh ST Kasih Bangsa, yaitu kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kami dari ST Kasih Bangsa sangat senang sekali dapat berbagi pengetahuan di pagi yang cerah dan berbagi pengalaman melalui narasumber kami, Bapak Hadi Nainggolan, yang juga secara rutin telah memberikan materi-materi dalam seminar-seminar rutin dan reguler yang diselenggarakan secara periodik oleh ST Kasih Bangsa yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bimbingan dosen ST Kasih Bangsa. Materi ini sangat penting dan sangat menarik, di mana kita sudah beberapa tahun memasuki era industri 4.0, dan saat ini sudah hampir 1 tahun kita digenapi dengan hadirnya COVID-19, dan mungkin akan terus bersahabat dengan kita di masa-masa yang mendatang. Peserta seminar yang berbahagia, perekonomian dan kesehatan saat ini harus berjalan beriringan. Tidak ada yang bisa dipilih, mana yang lebih penting daripada yang genting. Tidak ada yang dapat dipilih satu di antaranya. Oleh karenanya, perubahan mindset kita sangat diperlukan. Karena kita perlu melakukan perubahan-perubahan strategi untuk menata kembali apa yang akan kita jangkau di masa yang akan datang. Ini kata kuncinya. Marilah Bapak Ibu, rekan siswa dan siswi SMK Era Pembangunan dan Tunas Harapan, serta rekan mahasiswa ST Kasih Bangsa, kita sambut seminar perdana kita ini sebagai pelaksanaan kerjasama antara SMK Era Pembangunan dan SMK Tunas Harapan dengan ST Kasih Bangsa melalui seminar dengan topik Set Up Your Mind to be a Young Entrepreneur. Maka saya mewakili Sivitas Akademik ST Kasih Bangsa, SMK Era Pembangunan, dan SMK Tunas Harapan dengan ini menyatakan seminar dibuka. Selamat mengikuti seminar dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ruslaini SME yang telah memberikan sambutannya. Untuk memasuki acara yang selanjutnya, yaitu marilah kita bersama-sama mendengar sambutan dari Bapak Sutriman SPD MM selaku Kepala SMK Era Pembangunan. Kepada Bapak Sutriman kami persilahkan. Selamat pagi Pak Sutriman, mungkin mute-nya boleh dibuka terlebih dahulu agar kita bisa mendengar suara Bapak. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Baik, terima kasih untuk hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ruslaini SEMM selaku Kepala STI Kasih Bangsa. Yang saya hormati Bapak M. Hadi Nainggolan, narasumber kita pada siang hari ini. Yang saya hormati perwakilan dari SMK Tunas Bangsa, para dosen. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dari SMK Era Pembangunan dan SMK Tunas Bangsa, serta anak-anak sekalian peserta didik SMK dari SMK Era Pembangunan dan Tunas Bangsa yang sangat luar biasa, yang menjadi calon-calon entrepreneur kita masa depan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada seperti ini, akan tetapi kita masih mampu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seminar ini. Tentunya dalam kondisi COVID seperti ini, kegiatan-kegiatan kita dari semua sektor pasti akan berimbas. Nah, yang paling penting dari anak-anakku sekalian di sini adalah bahwa pada saat menghadapi kondisi seperti ini bukan hanya pintar secara akademis
yang kita butuhkan, akan tetapi justru diperlukan anak-anak atau orang-orang yang kreatif. Melalui seminar seperti ini, kita harapkan bahwa Bapak Ibu guru, kemudian peserta didik baik dari era pembangunan maupun dari Tunas Bangsa, diharapkan menjadi peserta yang kreatif. Sehingga kita bisa mencari kesempatan, kita bisa mencari peluang dalam menghadapi kondisi COVID seperti ini. Karena semua sektor, bukan hanya salah satu sektor, tapi semua sektor kita terdampak. Dan kita paham bahwa kondisi seperti ini pun akan menyebabkan kondisi kita merasa bahwa kita dikekang, kita merasa dibelenggu dengan kondisinya. Tetapi justru banyak hal positif yang kita dapatkan, terutama untuk anak-anak semuanya, bahwa kita dituntut untuk menguasai teknologi, kita dituntut untuk semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin aktif dalam segala hal yang berkaitan dengan hal-hal yang positif. Oleh karena itu, kegiatan ini sangat penting, marilah kita ikuti kegiatan ini dengan baik dan seksama, dan insya Allah mudah-mudahan dari kegiatan ini akan timbul generasi-generasi muda yang menjadi entrepreneur Indonesia. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih dari pihak STIE Kasih Bangsa yang telah mengadakan kerjasama dengan pihak kami, terutama Ibu Ruslaini. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa kita laksanakan terus-menerus sehingga kita bisa memberikan bekal kepada anak-anak kita. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ruslaini bahwa kita sudah harus siap dalam era industri 4.0 dan anak kita semua pun harus siap. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah harus siap. Mereka nanti akan terjun ke dunia kerja atau bahkan mereka akan menjadi entrepreneur. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama ini dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan kegiatan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam kepada warahmatullahi Bapak wabarakatuh. SPD yang telah memberikan sambutannya. Berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Henry Wicaksono SE selaku perwakilan Kepala SMK Tunas Harapan. Kepada Bapak Henry Wicaksono, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati founder STIE Kasih Bangsa, yang kami hormati Ketua STIE Kasih Bangsa, yang kami hormati Kepala SMK Era Pembangunan, dan yang kami hormati para peserta seminar kewirausahaan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dipertemukan dalam seminar virtual di mana pada saat ini di masa pandemi untuk masalah teknologi kita dipaksa untuk menguasai. Kita berharap seminar hari ini membuka pola pikir baru di era new normal sehingga konsep kewirausahaan akan berubah di saat keadaan new normal. Kami berharap kita semua akan terbuka pola pikirnya dalam menghadapi new normal ini. Sehingga nantinya akan ditemukan wirausahaan baru yang akan siap menghadapi keadaan new normal. Oleh karena itu, kami yang mewakili Kepala SMK Tunas Harapan sangat berterima kasih kepada STIE Kasih Bangsa yang mempunyai inisiasi untuk mengadakan seminar kewirausahaan ini. Semoga seminar kewirausahaan ini akan membawa dampak yang baik bagi kita semua. Demikianlah sambutan dari saya. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Terima kasih kepada Bapak Henry yang telah memberikan sambutannya. Memasuki acara berikutnya, yaitu penandatanganan MOU kerjasama pendidikan secara online antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, SMK Tunas Harapan, dan SMK Era Pembangunan. MOU ini ditandatangani oleh Ibu Ruslaini SEMM selaku Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, Bapak Sutriman SPDMM selaku Kepala SMK Era Pembangunan, dan Bapak Widodo SE selaku Kepala SMK Tunas Harapan. MOU kerjasama ini berisi tentang pendidikan sebagai salah satu bentuk kerjasama pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Memasuki acara berikutnya, yaitu adalah acara inti dari seminar kewirausahaan pada hari ini, yaitu pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ruslaini SEMM dan akan dilanjutkan oleh narasumber kedua kita, yaitu Bapak M. Hadi Nainggolan, yang akan dipandu oleh moderator seminar kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Sri Utami Nur Hasanah SPD, selaku Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Putri Ayu Rahmawati. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Wididongtien, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SEMM, SHMH, SPD, MPD, selaku pendiri Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Yang saya hormati Ibu Ruslaini SEMM, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Yang saya hormati Bapak Sutriman SPDMM selaku Kepala SMK Era Pembangunan. Yang saya hormati Bapak Henry Wicaksono SE selaku Perwakilan Kepala SMK Tunas Harapan. Bapak Guster Siburan dari SMK Tunas Harapan dan juga Bapak Ibu Guru baik dari SMK Era Pembangunan dan juga SMK Tunas Harapan. Saya ucapkan selamat bergabung tentunya kepada seluruh peserta e-seminar hari ini, terutama para siswa-siswi dari SMK Era Pembangunan dan juga dari SMK Tunas Harapan yang bersemangat dan juga berbahagia tentunya. Apa kabar seluruh peserta e-seminar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Terima kasih tentunya sudah datang dalam acara e-seminar kewirausahaan dengan tema Set Up Your Mind to Beyond Entrepreneurship. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Sri Utami Nur Hasanah. Saya Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa sekaligus moderator dalam acara hari ini. Sepertinya seluruh peserta tentunya sudah sangat bersemangat untuk mendengarkan materi baik dari Ibu Ruslaini dan juga dari Pak Hadi Nainggolan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri untuk narasumber kita yang hebat. Narasumber pertama kita yaitu Ibu Ruslaini SEMM. Beliau adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa tentunya. Beliau juga seorang dosen akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dengan kepangkatan lektor. Beliau juga lulusan akademik terbaik Program Pendidikan Reguler Lemhanas Angkatan 56 tahun 2017. Beliau ini adalah sosok hebat yang mendampingi mahasiswa-mahasiswi skripsi inkubasi, maka terlahirlah mahasiswa yang siap untuk menerobos dan juga siap untuk berwirausaha. Kepada Ibu Ruslaini SEMM, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Sri Utami Nur Hasanah yang biasa hari-hari kita panggil dengan Kak Tami, yang juga sebagai sosok yang hebat mendampingi para mahasiswa secara tekun tiap hari untuk terus bertahap secara daily, secara periodik, secara semesteran untuk menempuh perkuliahan di ST Kasih Bangsa sampai dengan juga mencapai kesarjanaan. Baik, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk memberikan paparan tentang kewirausahaan ini. Saat ini saya bertindak sebagai dosen ya, Bapak Ibu Pak Henry, Pak Suritman, bahwa saya sekarang bertindak sebagai dosen untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang wajib kami lakukan oleh semua dosen. Oleh karena itu, di ST Kasih Bangsa
seperti tadi yang diharapkan oleh Pak Sutriman, agar ini bisa menjadi kegiatan rutin STK Si Bangsa, karena juga merupakan kewajiban daripada dosen untuk melaksanakan pengabdian masyarakat secara nyata, yaitu kami lakukan secara viral, secara online, secara virtual. Kegiatan seminar yang berkolaborasi, yang terintegrasi langsung dengan mata kuliah. Jadi setiap mata kuliah akan diusung topik-topik tertentu dengan sentralnya adalah untuk menghasilkan intrapreneur dan entrepreneur. Gitu. Jadi semua mata kuliah akan kita ambil satu topiknya untuk dilakukan penelitian, lalu kemudian dilakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk seminar. E-seminar karena kita juga harus menjaga kondisi kesehatan, baik itu mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik. Jadi nanti kami juga akan share melalui Ibu Sri Utami kepada SMK Era Pembangunan, Tunas Harapan, dan SMK lain yang nanti mungkin akan mengikuti MOU selanjutnya, jadwal e-seminar dengan tema-tema kewirausahaan ataupun tema-tema akuntansi dan manajemen. Dan kami didukung oleh para narasumber dari praktisi bisnis, dari pelaku bisnis, dari entrepreneur, dari akademisi juga. Itu sekilas daripada kegiatan STK Si Bangsa terjadwal. Dan untuk materi, mohon bantu Ibu Sri Utami untuk bisa di-share slide saya. Oke, udah ya. Maaf, kalau virtual ini ada banyak gangguan, baik itu teknis tadi ya, dengan jaringan ataupun dengan suara. Jadi, izinkan saya memulai. Silakan slide pertama. Siswa-siswi SMK Era Pembangunan dan SMK Tunas Harapan serta Bapak Ibu guru, ini adalah fakta yang kita harus lihat berdasarkan data. Kita berbicara berdasarkan data, itu akan mengatur langkah-langkah kita jauh lebih baik. Dan kita bisa melihat wawasan kita, atau doktrin nasional kita adalah wawasan Nusantara. Wawasan kita, cara pandang kita terhadap Indonesia seperti apa. Karena disinilah tempat kita bernaung, tempat kita berbuat, tempat kita berproduksi. Ini adalah fakta yang nyata bahwa kontribusi pertumbuhan ekonomi kita, struktur perekonomian Indonesia kita sampai dengan triwulan kedua masih didominasi dari Pulau Jawa. Kita lihat di sini hampir 60%. Ini hasil data BPS. Hampir 60%, 58,55 itu tersentral ada di Jakarta. Sisanya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Bisa kita bayangkan, kalau struktur perekonomian kita berada di Jawa, kalau COVID ini tidak cepat diatasi, tidak sama-sama antara pemerintah dengan masyarakat, tidak hanya bisa kita menuntut pemerintah, karena COVID ini menyebar di antara kita, di masyarakat. Kalau kita tidak bersama-sama, maka struktur perekonomian ini bisa menjadi bahaya. Karena sektor utamanya ada di Jawa Barat. Hampir 58,55% struktur perekonomian kita tersentral di Jawa Barat. Berarti perekonomian kita, roda perekonomian kita itu banyak sekali mengalir di berputar di Pulau Jawa. Apalagi DKI Jakarta yang merupakan pintu gerbang daripada negara kita. Secara otomatis dimanapun negara di dunia, perekonomiannya untuk di ibu kotanya pasti akan lebih tinggi. Next slide. Ini adalah data BPS. Nah, kita lihat di sini rekan siswa-siswi, ini bukan menakuti atau menjadi was-was, tapi inilah berangkatnya kita harus merubah mindset kita. Ini adalah fakta, fakta yang harus kita lihat. Sejak datangnya COVID virus corona, data BPS 2020, secara umum 6 dari setiap 10 perusahaan masih beroperasi. Artinya ada 4 perusahaan yang mengurangi operasionalnya atau mungkin menghentikan operasional. Tentu berdampak sangat besar kepada sumber daya manusia. Yang terbesar masih beroperasi memang masih 58,95%. Tapi ini ada pengurangan berarti hampir 40% pengurangan operasional dunia usaha perusahaan. Lalu kemudian peringkat kedua, 24,31% itu beroperasi dengan mengurangi kapasitas. Kapasitas di sini pengurangannya apa? Jam kerjanya.
mesin. Nah, tenaga kerja. Jam kerja itu bisa berkorelasi dengan pengurangan penghasilan. Tentu perusahaan itu kan harus ada in dan out. Kalau out-nya berkurang, jam kerjanya berkurang, produksinya berkurang, tentu in-nya, income-nya akan berkurang. Pada saat income berkurang, maka kemampuan untuk membayar tenaga kerja justru pastinya tentu akan berkurang. Solusi yang dilakukan adalah mengurangi efisiensi tenaga kerja. Mengurangi tenaga kerja biasanya ya tetap dia mungkin merekrut, tapi merekrut yang dengan biaya yang lebih rendah. Ini adalah fakta yang terjadi. Banyak sekarang pengurangan tenaga kerja atau pengurangan penghasilan terpaksa harus dilakukan, bukan mau melakukan, tapi karena terpaksa melakukan. Kondisi untuk bertahan hidup, perusahaan juga harus bertahan. Next slide. Ini adalah faktanya. Tapi di sisi lain, sebelum COVID-19, sebenarnya posisi Indonesia itu selalu berada di bawahnya dari negara-negara ASEAN. Dulu kita macannya Asia. Kita macannya negara-negara di ASEAN, ya, negara ASEAN. Tapi dalam beberapa hal, kita sudah menurun. Sebelum COVID, kita sudah selalu berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan sekarang sudah beberapa sektor itu berada peringkatnya di bawah Vietnam. Padahal kita adalah negara dengan jumlah penduduk 4 terbesar di dunia. Peringkat keempat terbesar di dunia. Penduduknya banyak. Kemudian sumber daya alamnya banyak, berlimpah. Dan posisinya sangat strategis. Di antara dua benua, dua samudera. Dan kita adalah negara kepulauan terbesar juga di dunia. Tapi faktanya, ini kembali saya sampaikan ini adalah faktanya. Indonesia selalu berada peringkatnya di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang dalam jumlah penduduk dan sumber daya alam tidak memiliki anugerah Tuhan seperti Indonesia. Next. Nah, baru terbit World Competitive Index ya, daya saing Indonesia di tahun 2020 sempat kemarin naik, tapi sekarang Indonesia berada di peringkat 40, terjadi penurunan. Memang bisa kita mencari argumentasi bahwa ini kondisi COVID, betul, tapi kita perhatikan di sini, kita tetap berada di bawah Malaysia, kita tetap berada di bawah Thailand, kita tetap berada di bawah Singapura. Padahal seharusnya tidak, karena kita memiliki SDM, kita memiliki SDA, kita memiliki anugerah dari Tuhan yang sangat luar biasa dibandingkan yang lain. Berarti apa? Apa yang terjadi perlu kita kaji. Ya, pastinya SDM merupakan hal yang utama. Kualitas SDM untuk mengelola sumber daya alam kita, untuk mengelola semua anugerah dari Tuhan. Next slide. Nah, ini juga data BPS 2018-2019, kita coba lihat. Tingkat pengangguran terbuka. Apa itu? Presentasi antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Kita lihat sesuai dengan pendidikan, latar belakang pendidikan. Walaupun latar belakang pendidikan SD ke bawah itu sudah mulai tidak setinggi dulu, tapi kita lihat lulusan SMK itu sekarang jadi mendominasi, ya, mendominasi untuk presentasi tingkat pengangguran terbuka. Untuk tahun 2018 ke 2019 memang ada penurunan, tapi secara agregat, secara keseluruhan tetap lulusan SMK yang tertinggi. Tentunya ini kami tidak mengatakan dari era pembangunan atau tunas harapan, tapi justru ini fakta yang harus memotivasi kita bersama. Kami dari Istikasi Bangsa dan Bapak Ibu guru dosen untuk ayo kita mengatasi permasalahan lulusan SMK agar bisa menurunkan grafik ini. Jadi mungkin karena dikatakan SMK siap kerja, tetapi belum merubah mindset untuk bagaimana nih supaya tidak menjadi pengangguran terbuka. Dan juga lapangan usaha yang sebelum COVID saja belum mampu menyerap SMK yang siap kerja ini, tidak mampu menyerap SMK yang siap kerja ini. Karena ini adalah data seluruh Indonesia. Tapi data Jakarta juga sama.
Di DKI Jakarta, pengangguran terbuka lulusan SMK tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Sebelum COVID, dengan tadi yang kita sampaikan di atas, kondisi-kondisi di mana dunia usaha terpaksa, bukan mau, tapi terpaksa mengurangi jam kerja, kapasitas, dan tenaga kerja, maka kita bisa bayangkan apa yang terjadi dengan lonjakan pengangguran nantinya. Harus segera kita sikapi. Next slide. Nah, ini tingkat pengangguran lulusan SMK itu dikatakan memang menurun, tetapi tetap di posisi tertinggi yaitu 8,49. Next slide. Ini data BPS juga. Nah, apa yang terjadi? Karena kalau kita lihat jumlah entrepreneur, jumlah wirausaha, itu Indonesia dalam hal presentasinya dibandingkan dengan jumlah penduduk ternyata juga di bawah Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Singapura dengan jumlah penduduk yang sedikit, luas daerah yang tidak sebesar Indonesia, jumlah entrepreneurnya 7% dari jumlah penduduknya. Malaysia 5%, Thailand 4,5%, Vietnam 3,3%. Ya, berarti Vietnam ini sempat menyusul Indonesia, karena Indonesia di 3,1. Inilah yang membuat pemerintah menggalakkan lahirnya entrepreneur muda, lahirnya wirausaha muda, dan banyaknya insentif-insentif untuk mendukung UMKM. Karena secara presentasi baru 3,1 dari penduduk populasi Indonesia. Next slide. Nah, kalau kita lihat dari segi gender, perempuan dibandingkan dengan negara-negara maju yang lain, Indonesia masih juga di bawah Filipina, Singapura. Ya, bahkan di bawah Filipina dan Singapura untuk indeks pengusaha perempuan. Artinya di sini masih ada peluang pengusaha-pengusaha perempuan. Kenapa saya angkat di sini? Karena SMK juga banyak dari wanita-wanita yang ada di sana. Dan saya mau mengatakan bahwa wanita itu biasanya justru malah lebih oke ya dalam hal membangun usaha. Karena biasanya dia lebih hitung-hitungannya ya. Kalau misalnya istilah kami itu di sini kalau lagi diskusi itu adalah kalau wanita itu menggenggam uang, itu ibarat menggenggam air itu nggak netes. Air digenggam sama perempuan itu kalau uang itu nggak netes, ya kan hitungannya rigid sekali. Tapi kalau laki-laki itu bisa karena apa? Berani mengambil resiko. Artinya kolaborasi keduanya akan menghasilkan dunia usaha yang sangat bagus. Gitu. Nah, tapi dunia usaha perempuan ini juga memiliki peluang masih memiliki peluang yang besar untuk ditingkatkan dengan memanfaatkan banyak fasilitas dari pemerintah. Dan demikian juga prodi akuntansi, prodi manajemen bisa melahirkan entrepreneur yang akan handal di dunia usaha. Next slide. Jadi kita harus melampaui diri kita, ya. Kita harus mampu melampaui diri kita yang mungkin kemarin berpikir ya pokoknya saya mau lulus SMK lalu bekerja. Kita harus dengan kondisi ini ya kita harus bisa melampaui diri kita, ya. Melampaui diri itu tergantung dari mindset. Bagaimana mindset kita? Mindset adalah penentu caramu melihat kejadian tersebut, ya, memaknainya dan kemudian menindaklanjutinya dengan apa yang disampaikan tadi, yang dipaparkan tadi, kita bisa menentukan cara kita. Next slide. Next slide. Nah, di sini harus ada penyesuaian memang mungkin langkah awal perencanaannya, lalu bagaimana tadi kita sudah sampaikan sekelumit data-data, perlu adanya penyesuaian. Nah, penyesuaian mindset ini psikolog Carol Dweck itu mengatakan mempopulerkan teori mindset berdasarkan perbedaan pandangan terhadap asal dari kemampuan kita. Jadi sementara banyak orang yang mempercayai ya bahwa kemampuan itu dapat terus bertumbuh, ya terus berkembang, terus bertumbuh dan berkembang jika kita terus melatih. Itu banyak orang yang mempercayai itu. Asalkan mau latihan dan tekun, itu disebut dengan growth mindset. Nah sementara kalau orang yang percaya bahwa kemampuan itu sudah terlahir dari bakatnya dia,
sesuatu yang menetap dalam dirinya kita sejak awal dan nggak mungkin berubah. Nah, ini dianggap sebagai mindset, fixed mindset. Nah, perbedaannya kalau seorang yang fixed mindset itu beranggapan bahwa kemampuannya itu udah lahir dari bakatnya dia, nggak bisa dirubah. Jadi oleh karenanya ia hanya ingin umpan balik yang positif terhadap apa yang ia lakukan. Sementara orang yang growth mindset, itu mampu menerima umpan balik, mau positif, mau negatif, sebagai gambaran kemampuannya yang sebenarnya, dan sebagai sarana untuk dia terus berkembang di kemudian hari. Itu salah satu perbedaan. Dalam hal menghadapi kegagalan, orang dengan fixed mindset itu cenderung dengan fokus terhadap fakta kegagalan tersebut. Ya, dianggap sebagai bukti tidak mampu dalam suatu bidang, dan melahirkan kesadaran untuk tidak lagi melakukan hal itu. Jadi tidak growth. Muncul pernyataan seperti misalnya, aku tidak bakat nih di sini gitu, atau aku bukan sosok yang mumpuni untuk itu gitu. Aku tidak bisa. Jadi udah mulai dari dirinya mengatakan itu tidak bisa dan itu fix bagi dia. Nah, jadi dia menghindari beberapa potensi yang ada dan mendasarkan itu sebagai alasan penyebab kegagalan. Kemudian sebaliknya untuk growth mindset, dia percaya bahwa dengan kerja keras, metode berlatih yang baik, terus tekun dia akan mencapai keahliannya. Oleh karenanya kegagalan adalah kesempatan untuk mengetahui hal-hal yang akan dia kembangkan pada diri. Dia grow. Itu salah satu contoh ilustrasi fixed mindset dan growth mindset. Apakah kita berada di fixed mindset ataukah growth mindset? Siswa-siswi SMK, harapan kami berada di growth mindset. Karena dunia di luar ini, lingkungan strategis kita berubah. Kita menghadapi industri 4.0. Ya, kita baru saja mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam industri 4.0. Tapi kemudian COVID-19 masuk. Kita harus melakukan perubahan itu. Semua dunia usaha, semua sektor melakukan perubahan. Dan siswa-siswi SMK, era pembangunan khususnya dan Tunas Harapan, kami harapkan juga growth dengan melihat kenyataan, fakta, melihat lingkungan strategis yang berubah, kemudian growth lah mindset. Next slide. Nah, di perkuliahan Sedekasi Bangsa, kami itu ada perkuliahan kelas malam dan online. Ya, dengan visi kita mencapai sekolah tinggi unggulan di tingkat nasional, menghasilkan lulusan yang profesional, unggul, dan terpercaya. Dan kami melihat untuk menyikapi supaya ada kesempatan bagi siswa-siswi SMK atau SMA untuk tetap melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tetapi bisa terakomodir visinya untuk cepat bekerja juga. Kami sediakan kelas malam, di mana yang tahun sebelumnya, semester 1 sampai 4, harus pagi untuk menanamkan fondasi keilmuan. 5 sampai seterusnya, baru pindah kelas malam, langsung bekerja, magang di mitra-mitra kerja sama kami. Tapi dengan kondisi saat ini, dengan adanya kebijakan kampus merdeka, ini semua harus kita kolaborasikan menjadi sebuah strategi yang utuh. Kami buka kelas malam dan online. Tapi bukan kelas Sabtu Minggu. Bukan kelas Sabtu Minggu. Karena harus dijalankan secara benar sistem SKS. Dan tersedia beasiswa setiap semester tanpa sistem gugur, juga tanpa ikatan dinas. Setiap semester kalau dapat, kalau tidak dapat bukan berarti semester depannya tidak bisa dapat. Ayo bangkit lagi, bangkit itu namanya growth. Nah, untuk mendukung itu, karena metode kuliahnya juga presentasi, maka kami dukung dengan pemberian laptop untuk mahasiswa baru. Sudah including. Dan di dalam materi kurikulum kami tersedia kelas inkubasi bisnis, etika bisnis, bahasa Inggris untuk mencapai TOEFL skor 450. Perolehan di inkubasi dengan harapan mencetak entrepreneur sebelum sarjana. Sudah mulai melatih di inkubasi bisnis sepanjang perjalanan perkuliahan. Kemudian juga diberikan etika bisnis agar berbisnis secara beretika. Lalu kemudian kita sudah masyarakat global, tidak bisa dipungkiri bahasa Inggris menjadi hal yang utama. Maka secara berjenjang di Sedekasi Bangsa dilatih bahasa Inggris hingga bisa mencapai TOEFL 450.
Dan kemudian di semester 5 kita harapkan sudah mulai berwirausaha atau bekerja sambil kuliah dengan menanamkan dari pendidikan kami ini adalah pencetakan entrepreneur dan intrapreneur. Next slide. Bagaimana kurikulum kami ini kami lakukan secara cermat, itu untuk mencetak sebuah entrepreneur tidak bisa semata-mata singkat begitu saja. Jadi selama 3,5 tahun sampai 4 tahun di ST Kasih Bangsa kuliah, mahasiswa diberikan secara berjenjang inkubasi di mana di sana diajarkan untuk menganalisa kebutuhan masyarakat, apa yang terjadi, perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Lalu kemudian menciptakan model bisnis, ide bisnis apa yang muncul. Ide bisnis yang muncul harus diuji, studi kelayakan bisnis. Lalu bagaimana mendirikan perusahaannya, kemudian membuat perencanaan bisnisnya, sampai perencanaan bisnis ini mampu menggait investor dan juga menemukan customer. Dan sebagai ilustrasi lebih real, hari ini hadir 3 mahasiswa bimbingan kami, yaitu Fitri Ayu Kusuma Wijayanti dari program studi akuntansi wanita, yang sudah bekerja sejak semester 5, jadi sekarang sudah 1 tahun, sekarang posisi lagi menyusun skripsi dengan ide bisnisnya itu healthy dish, makanan sehat. Nanti kita bisa mendengar kenapa ide itu bisa muncul, bagaimana dia kuliah di ST Kasih Bangsa. Dan kemudian juga ada Andrew Subhana, ini program studi akuntansi juga, laki-laki. Beliau adalah mantan ketua Senat periode 2018-2020, 2020, lalu kemudian sudah bekerja sejak semester 5 juga di perusahaan RMK, mitra kerja sama ST Kasih Bangsa, dan sekarang sudah diangkat sebagai karyawan tetap, belum sarjana, karena baru semester 7 dan akan sedang menyusun skripsi dan akan segera menuntaskan skripsinya, mudah-mudahan segera mencapai kesarjanaan di bulan Maret. Nanti kita dengar bagaimana perjalanan perkuliahan sampai dengan menemukan ide bisnis dan menyusun skripsi. Juga hadir di sini Rismunandar Al-Amin, dia dari program studi manajemen. Juga semester akhir sedang menyusun skripsinya dengan ide bisnis Milkaholic. Dia juga anggota Senat periode yang sama dengan Andrew Subha. Dan dia adalah Duta Pendidikan Banten tahun 2020. Nah, marilah kita, Bapak Ibu, siswa-siswi, kita mendengarkan secara nyata bagaimana mereka menyusun skripsinya, bagaimana mereka melalui perjalanan dalam perkuliahan di ST Kasih Bangsa sebagai pencerahan untuk adik-adik siswa-siswi SMK era pembangunan dan tunas harapan, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi. Saya persilakan kepada rekan mahasiswa kami. Halo, selamat pagi semua. Terima kasih Ibu Ruslaini atas kesempatannya. Selamat pagi semua yang terhormat Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Fitri Ayu Kusuma Wijayanti, mahasiswa STI Kasih Bangsa, program studi akuntansi semester 7 yang alhamdulillah mendapatkan beasiswa dari semester 1 sampai saat ini. Dengan selalu mempertahankan IP atau nilai saya sesuai syarat penerimaan beasiswa. Saya sangat bersyukur sekali dapat kuliah di kampus saya tercinta ini karena sistem perolehan beasiswanya tidak menggunakan sistem gugur. Sehingga pada saat IP saya turun dan tidak mendapatkan beasiswa, saya bisa kembali mendapatkan beasiswa lagi di semester depannya bila saya giat dan menaikkan kembali IP saya. Dari situ saya banyak belajar untuk selalu memberikan yang terbaik selama perkuliahan dan komitmen untuk terus mempertahankan IP saya sesuai syarat beasiswa. Teman-teman semua sehat kan ya? Semoga kita semua dilindungi oleh Sang Pencipta. Jangan lupa jaga jarak, patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Selama pandemi COVID-19 ini, sistem perkuliahan dan bimbingan di STI Kasih Bangsa tetap aktif dan efektif di rumah saja, menggunakan media Zoom jadi aman. Selain itu juga saya menggunakan aplikasi Siakatkut yang disediakan kampus untuk memudahkan semua mahasiswa dengan berbagai fiturnya. Oh ya teman-teman, saya mau sedikit cerita dan sharing tentang tugas akhir yang sedang saya analisis mengenai kelayakan dari ide bisnis startup yang sangat menarik dan merupakan program baru di STI Kasih Bangsa. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di PPT ini, tolong di slideshow.
Nah, di sini analisis yang saya lakukan adalah mengenai kelayakan ide bisnis untuk menjawab masalah kesehatan, terkhusus dari segi makanan sehat yang layak menjadi solusi bagi masyarakat ibu kota yang memiliki aktivitas padat dalam kesehariannya. Ide tersebut saya dapatkan terinspirasi dari masalah yang saya hadapi sendiri ketika saya sedang menjalankan program wajib magang dari kampus mulai dari semester 5. Saya merasa dengan aktivitas yang padat karena harus kuliah dan bekerja, saya sulit untuk menjaga apa yang saya makan agar tetap sehat. Teman-teman bisa lihat di layar, kerangka dari penelitian saya adalah untuk memberdayakan petani dalam negeri dengan menciptakan makanan sehat bagi masyarakat Jakarta yang memiliki aktivitas padat, terkhusus di area Jakarta ya, saya menelitinya, itu yang berbahan baku sayur dan buah yang diproduksi langsung oleh petani dalam negeri. Studi kelayakan ini sendiri melalui uji hipotesis dan inkubasi bisnis yang dibimbing langsung oleh Bapak Eka dan Ibu Ruslaini. Berikut video wawancara salah satu responden yang menjadi salah satu sampel dalam pengujian hipotesis saya. Ide bisnis itu Oke, itu sekilas video dan penjelasan pengalaman saya dalam penyusunan mengapa saya terinspirasi untuk ide bisnis saya. Sekian cerita saya bersama Kampus Tercinta, dan selanjutnya saya persilahkan teman saya Andrew yang akan berbagi pengalaman menarik lainnya. Oke, terima kasih buat Fitri Ayu. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, seluruh partisipan yang hadir di Zoom pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Andrew, mahasiswa Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Nah, saat ini saya merupakan mahasiswa semester 7 yang sedang melakukan penelitian skripsi. Sebelumnya saya ingin sedikit sharing dan sedikit bercerita tentang sedikit perjalanan saya sampai dengan saat ini. Sejak semester 1 sampai dengan sekarang, puji Tuhan saya selalu mendapatkan beasiswa yang sangat membantu saya dalam menjalani program perkuliahan di ST Kasih Bangsa. Kemudian pada saat semester 5 dengan adanya program magang dari kampus, saya pun mulai bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta Barat, yaitu PT RMK Energy, yang bergerak di bidang pertambangan. Kurang lebih saya bekerja selama 1,5 tahun dengan posisi sebagai staff finance. Saya merasa sangat antusias dan sangat senang, karena saya sendiri merasakan bagaimana lelahnya bekerja sambil kuliah. Ketika saya menemukan problem dan masalah dalam perusahaan, saya pun sering sharing-sharing dengan rekan-rekan dan para dosen ketika berkuliah di malam hari. Dan itu merupakan salah satu keunggulan yang saya terima ketika saya berkuliah di kampus ST Kasih Bangsa. Nah, seiring berjalannya waktu, saya pun mendapat program inkubasi bisnis di kampus, dan saya belajar bagaimana menata sebuah bisnis yang baru. Saya merasa menerima sebuah tantangan, dan saya semakin termotivasi dengan adanya program dari inkubasi bisnis ini sendiri. Berikut rekan-rekan bisa lihat di slide PPT, ada model bisnis yang saya rancang. Sebenarnya ini merupakan salah satu ide yang saya dapatkan ketika saya pergi ke
pergi kantor, saya berkendara dan saya mengalami masalah dengan kendaraan saya. Akhirnya saya berpikir untuk menuangkannya ke dalam ide bisnis atau sebuah model bisnis sekaligus sebagai penelitian akhir di skripsi saya. Nah, teman-teman, rekan-rekan bisa lihat di situ kurang lebih modelnya itu ketika seorang menemukan masalah dengan kendaraannya, kemudian memakai produk yang saya rancang, nantinya akan membuat kendaraan dari si pemilik kendaraan tersebut itu akan terselesaikan masalahnya dengan konsep-konsep yang mungkin saya berikan unsur motivasi, inovasi-inovasi baru yang berbau teknologi. Di situ mungkin saya akan join dengan beberapa mitra dari bengkel yang nantinya mereka akan membantu saya dalam mewujudkan model bisnis ini sendiri. Nah, kemudian dari hasil survei saya, sebenarnya skripsi ini kan nanti berbentuk karya ilmiah yang perlu adanya uji hipotesis. Maka saya mewawancarai sebuah bengkel yang terletak di daerah Kemanggisan. Teman-teman bisa langsung lihat video berikut ini. Ya, Bapak, Ibu, dan rekan siswa-siswi, inilah uniknya kalau kita virtual ada gangguan-gangguan teknis sehingga suaranya tidak keluar, tapi tidak apa, tidak mengurangi substansi daripada yang ingin disampaikan oleh Andrew. Di sini adalah bagaimana teknis Andrew sudah mulai masuk ke masyarakat langsung untuk menguji bagaimana pandangan pendapat daripada calon mitranya apabila ide bisnis ini akan diluncurkan. Dan rencananya ST Kasih Bangsa akan mendukung 3 ide bisnis yang sudah disusun dalam bentuk karya ilmiah skripsi dalam bimbingan kami ini dan menyusul mahasiswa-mahasiswa berikutnya. Jadi ini akan segera diluncurkan, tetapi tentunya mereka harus menyelesaikan skripsi dulu sebagai persyaratan untuk mencapai kesarjanaan. Ada aktivitas yang mereka memang rekam, di mana nanti pada saat sidang skripsi ini akan ditayangkan dan dijelaskan. Sehingga skripsi menjadi sebuah materi yang mereka susun secara nyata. Mereka coba melakukan analisa. Oke, silakan dilanjut, Andrew. Baik, terima kasih. Tadi adalah sedikit video ketika saya mewawancarai dari pemilik bengkel. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk bisa saling sharing dengan rekan-rekan partisipan lainnya. Mungkin teman saya dari Rismunander Alamin, Prodi Manajemen akan bercerita lagi tentang bisnis yang ia rancang. Terima kasih. Oke, terima kasih Andrew. Ayo teman-teman seperjuangan skripsiku, iya. Dan tentunya tanpa mengurangi rasa hormat juga, selamat pagi pada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Aku perkenalkan sebelumnya, nama aku Rismunander Alamin, mahasiswa Prodi Manajemen, semester akhir juga, semester 7. Di sini aku nggak mau kalah nih sama teman-teman aku yang lain. Aku juga mau cerita nih, keseruan aku dapat berbagai banyak pengalaman, bahkan yang dulunya aku seorang introvert, itu menjadi ya extrovert ya. Jadi kayak public speaking aku menjadi keasah, komunikasi skillku juga keasah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa ini. Karena sistem pembelajaran yang cukup menarik, yaitu presentasi, di mana mengasah skill komunikasi kita, mengasah skill komunikasi dan ya pasti kepercayaan diri kita tentunya. Nah, sesuai yang tadi sudah disampaikan oleh
Ibu Ruslaini, visi misi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangsa juga, yaitu menghasilkan lulusan yang profesional, unggul, dan terpercaya menjadi entrepreneur maupun entrepreneur yang membanggakan. Aku semester 5 kemarin juga sama, sudah bekerja di salah satu perusahaan, yaitu PT Ega Wayang Garmindo, menjadi staf marketing, dan alhamdulillah udah bekerja kurang lebih selama 1 tahun. Nah, tidak hanya itu, sesuai visi misi tadi, yaitu menjadikan kita entrepreneur dan entrepreneur, STIE Kasih Bangsa juga memfasilitasi mahasiswa dan mahasiswinya dalam bentuk kegiatan-kegiatan seminar, yang dimana kita menghadirkan tokoh-tokoh atau narasumber-narasumber yang expert di bidang mengenai entrepreneur, sehingga kita mendapatkan ilmu secara langsung, bahkan mungkin kita melihat kegagalan lebih awal gitu, kegagalan dari narasumber-narasumber, sehingga kita bisa mendapatkan pembelajaran supaya kita dapat satu langkah lebih awal dari sebelumnya gitu. Nah, karena aku juga semester 7, otomatis aku juga melakukan penelitian nih, rekan-rekan, yaitu mengenai Milkaholic, yaitu A Cup of Change. Ini adalah salah satu model bisnis atau penelitian yang aku lakukan, yaitu dengan adanya bisnis fintech Milkaholic ini diharapkan dapat membantu dan menjadi solusi bagi peternak sapi perah dalam mendapatkan pendampingan dan pendanaan modal usaha meliputi dari mulai pembibitan, produksi produk olahan susu, tergabung menjadi jaringan komunitas peternak sapi, mendapatkan target pasar yang jelas, dan juga mudah mendapatkan asuransi juga ya. Nah, ini juga aku melakukan penelitian, terjun langsung ke lapangan, yaitu tepatnya di Kota Bogor. Mungkin rekan-rekan bisa langsung melihat tayangan video berikut ini. Aku langsung terjun lapangan di Kota Bogor, tepatnya di KPS Bogor ya, Koperasi Peternakan Sapi Perah. Ini aku mewawancarai salah satu dari peternak yang ada di Bogor. Mereka permasalahan yang sering terjadi ternyata rata-rata adalah susahnya adanya target pasar. Jadi market atau pasar mereka tuh masih kayak kurang maksimal gitu. Lalu juga tidak kurangnya dari segi pendampingan dari mulai finance-nya atau bagaimana memaksimalkan semua hasil yang ada di sapi tersebut, mungkin dari kotorannya atau susunya dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah dari segi pendampingan modal atau pendanaan modal usaha. Oleh karena itu, melihat permasalahan yang ada, ketika saya terjun lapangan langsung di Kota Bogor, saya tertarik dan mencoba untuk melakukan penelitian Milkaholic ini. Oleh karena itu juga skripsi ini ini kan dalam bentuk karya ilmiah ya rekan-rekan. Jadi kita juga melakukan uji hipotesis dan inkubasi bisnis untuk menguji apakah bisnis ini layak dijalankan dan dibutuhkan oleh peternak itu. Maka dari itu ada Bapak Eka dan Ibu Ruslaini selaku pembimbing yang membimbing kita bagaimana sih cara membuat atau merealisasikan bisnis itu. Dari mulai kita belajar studi kelayakan bisnis, business plan, atau feasibility study, dan sebagainya. Begitu rekan-rekan semua. Dan kurang lebihnya itu video tayangan aku langsung terjun ke lapangan di Kota Bogor bersama peternaknya. Aku langsung kembali ke Ibu Ruslaini. Terima kasih Rismunandar, Fitri, dan Andrew. Sebagai informasi Bapak Ibu Guru, siswa-siswi SMK, di sini juga hadir banyak mahasiswa STIE Kasih Bangsa, adik kelas daripada Andrew, Fitri, dan Rismunandar, karena mereka akan memasuki juga penyusunan skripsi. Jadi mereka hadir untuk mendapatkan kembali pencerahan dan ide-ide bisnis. Itulah yang kami lakukan, dan mudah-mudahan menjadi pencerahan juga buat siswa-siswi SMK. Kita berbuat bersama-sama, kita bekerja sama bersama-sama menghadapi kondisi yang kita hadapi sekarang. Perubahan terus berlangsung secara cepat, dan kita harus mampu menyesuaikan diri juga dengan cepat, karena kita yang akan mengendalikan COVID-19, bukan COVID-19 yang akan mengendalikan kita. Semoga menjadi manfaat, dan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Ruslaini SMM atas penjelasannya yang sangat-sangat menarik dan juga dari ketiga mahasiswa STI Kasih Bangsa atas ide bisnis dan juga perjuangan mereka tentunya ya untuk menyelesaikan studi mereka. Semoga adik-adik dari SMK Era Pembangunan dan juga SMK Tunas Harapan menjadi semakin bersemangat menyelesaikan sekolahnya dan melanjutkan tentunya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Selanjutnya, ada pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak M. Hadi Nainggolan. Beliau ini adalah sosok yang sangat inspiratif. Ketika saya mencari nama beliau di Google, beliau adalah seorang pembisnis sejak usia 9 tahun dengan membantu orang tuanya berjualan kue setelah pulang sekolah. Dan sekarang beliau menjadi salah satu di headline berita, beliau menjadi seorang jutawan. Kini juga beliau adalah seorang CEO Hancorp, Geraha Inspirasi, One Trip, Langit Digital, Daun Argo, City Sport, dan Wahana Properti. Banyak banget kan teman-teman? Pasti ilmunya juga banyak. Makanya beliau diundang ke sini untuk sharing ke kita semua bagaimana beliau memulai bisnisnya dari umur 9 tahun sampai dengan sekarang sudah memiliki anak 5 ya Pak Hadi? Ya, ada 5. Luar biasa. Oke deh, kalau gitu saya persilahkan kepada Bapak Hadi Nainggolan untuk menyampaikan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya di akhir pekan. Tepatnya di hari Sabtu ini di bulan Februari 2021 ini. Di saat yang lain mungkin lagi banyak liburan, tapi saya salut dan bangga dan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh STI Kasih Bangsa di hari Sabtu ini. Salam hormat saya buat Ketua STI Kasih Bangsa, Ibu Ruslaini. Salam hormat saya kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Era Pembangunan, Bapak Sutriman, dan juga kepada Kepala Sekolah SMK Tunas Harapan, Pak Henry Wicaksono, dan salam hormat saya untuk seluruh, tadi ada 3 mahasiswa dan mahasiswi, ada Fitri Ayu, ada Andri Subhana, dan ada Riz Munandar, yang sudah secara nyata dan konkret melakukan aksi-aksi, melakukan tindakan-tindakan bagaimana menjadi seorang pengusaha. Dan tentunya salam yang luar biasa membuat kita bangga, membuat kita bahagia, dan tentunya ceria dengan moderator yang luar biasa, Ibu Sri Utami. Dan tentunya yang kita banggakan dan yang kami sayangi semuanya para seluruh hadirin dan yang tergabung di Zoom meeting ini, baik dari mahasiswa STI Bangsa maupun dari mungkin pelajar yang berasal dari SMK Era Pembangunan dan SMK Tunas Harapan. Izinkan saya sedikit bercerita terkait bagaimana proses kita sebagai pengusaha bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan dan mimpi-mimpi kita. Saya tadi sangat tertarik apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua STI kita tadi tentang bagaimana pemaparan data dan fakta yang sesungguhnya bahwa ya di era COVID ini yang sudah berjalan 1 tahun ini, perusahaan yang normal berjalan itu kurang lebih cuma di angka 60%. Artinya ada 40% perusahaan ataupun pengusaha yang mengalami apakah itu pengurangan tenaga kerja, apakah dia tutup sama sekali, ataupun dia beralih ke bisnis-bisnis yang dianggap mempunyai opportunity. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak kita semuanya, para
anak-anak muda dan khususnya para generasi bangsa untuk bersama-sama merubah mindset kita seperti judul seminar hari ini, Set Up Your Mind to be Young Entrepreneur. Nah, saya berpikiran saya berharap kepada kita semua yang hadir di sini. Dari kegiatan seminar ini, kalau saja yang join tadi saya hitung ada kurang lebih mungkin 120-an sampai 150 orang, dan habis dari kegiatan seminar ini nggak usah banyak, ada 5% saja yang berkomitmen, yang bertekad secara penuh untuk mau menjadi seorang pengusaha, itu sudah menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau 120 orang, 10% berarti 12 orang. Berarti ada 5 orang yang hari ini bertekad mengikrarkan dirinya dan memang terjun langsung ingin menjadi seorang pengusaha. Saya yakin bahwa kegiatan seminar kewirausahaan hari ini memberikan dampak yang nyata, memberikan sebuah output yang konkret bahwa kita benar-benar ingin jadi seorang entrepreneur. Nah, di materi ini saya akan sedikit menyampaikan, mungkin bisa dibantu oleh tim saya. Izinkan perkenalkan sedikit, nama saya Muhammad Hadi Nenggolan. Kebetulan saat ini saya sedang berada di kantor salah satu unit usaha yang kita miliki, yaitu PT Daun Agro Nusantara, yang bergerak di bidang pertanian, dan salah satu konsep tani milenial yang kita bangun adalah semua kantor-kantor kita walaupun bergerak di pertanian memiliki ruang video conference, baik di kantor pusatnya, di regional maupun di area-area yang ada. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai pengusaha harus selalu adaptif, harus selalu melakukan sebuah inovasi yang tentunya mendukung percepatan bisnis kita dengan berbagai efisiensi yang bisa kita lakukan. Lanjut. Sedikit untuk aktivitas selain di bisnis, saat ini saya tergabung di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, di pengurus pusatnya di BPP HIPMI Jakarta, lalu sebagai Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pengusaha Jasa Kantor Bersama, dan selanjutnya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Tani Indonesia, dan saya juga membuat sebuah gerakan social movement terkait tentang Muda Penggerak Kemajuan, dan hari ini saya lagi fokus untuk campaign sebagai mengajak anak-anak muda Indonesia dengan tagline Tani Milenial. Nah, sebelum nanti saya bicara lebih lanjut terkait tentang materi, bagi teman-teman yang ada di sini ataupun adik-adik saya yang mahasiswa ataupun pelajar ataupun para dosen yang ingin engage, yang ingin tetap connect dengan saya di sosial media, bisa di follow, nanti saya follow back di Instagram saya, Facebook saya, Twitter saya, dan semua akun sosial media saya namanya sama, mhd@mhdnenggolan.com. Jadi bisa di @mhdnenggolan. Kalau di blognya saya punya blog mhdnenggolan.com. Lanjut. Nah, ini sedikit tentang portofolio bisnis. Ada 9, saat ini ada 11 perusahaan kita yang kantor pusatnya tetap di Jakarta. Jadi 70% bisnisnya di Jakarta, sebagian ada di Jawa Barat, ada di paling banyak kalau di luar daerah itu di Sumatera Utara dan Aceh, kebetulan karena memang saya berasal dari Sumatera Utara dan Aceh. Lanjut. Nah, saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, teman-teman, kenapa nanti saya ingin dari closing statement dari konkulasi seminar ini nanti akan saya sampaikan terkait tentang bagaimana kita mewujudkan apa yang menjadi impian kita. Nah, tantangan yang hari ini yang harus kita hadapi di bangsa ini adalah ada 3. Yang pertama adalah kejujuran. Nah,
salah satu kenapa bangsa Indonesia belum maju, belum bisa menjadi negara yang makmur, dan belum bisa menjadi negara yang dikdaya di dunia ini dari 170 sekian negara, ya, itu karena apa? Karena persoalan kita adalah terkait tentang kejujuran. Nah, kita lihat bagaimana hampir di semua lini bangsa, baik di pemerintah daerah, pemerintah pusat, provinsi, dan berbagai elemen-elemen yang terkait orang-orang yang diberi amanah untuk mengelola negara ini sering. Kita lihat kalau bagaimana report expose dari OJK, kita mungkin akan terenyuh, ya. Jadi kalau ada datanya hari ini 70% dari 560 sekian kepala daerah di Indonesia itu terlibat tindak pidana korupsi. Nah, tentu sebagai lembaga pendidikan, tentu sebagai lembaga yang hari ini menjunjung tinggi yang namanya integritas, saya mengajak diri saya sendiri dan mengajak kita semua yang ada di sini, baik di lingkungan sivitas akademikanya maupun di lingkungan pendidik ataupun para mahasiswa dan pelajar, ayo mulai hari ini kita mulai untuk mendidik diri kita untuk senantiasa jujur terhadap diri sendiri, apalagi terhadap di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, tantangan terbesar kita adalah kesenjangan sosial. Tadi saya sangat terenyuh apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua STI Kasih Bangsa. Bagaimana memaparkan kesenjangan ekonomi. Faktanya hari ini, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia yang tersebar di 34 provinsi, Indonesia yang terbagi daerah otonomi daerahnya sebanyak 560 kabupaten kota, dan Indonesia yang hari ini paling banyak penuturan bahasanya sampai 760 penuturan bahasa yang ada di Indonesia, secara teritori, secara kepulauan saja terlihat bahwa ekonomi Indonesia itu bertumpuk di Pulau Jawa itu hampir 60%. Nah, ini masih dari segi distribusinya. Dari segi bagaimana distribusi ekonomi harusnya bisa merata di berbagai penjuru Indonesia. Nah, yang ingin saya sampaikan di kesenjangan sosial, di kesenjangan ekonomi ini adalah kepada kita semuanya, ini harus dibuka pikiran kita. Saya ingin sampaikan 84%, nah dari data yang saya baca, 40% konsesi lahan yang ada di Indonesia, konsesi lahan itu baik itu lahan perkebunan, pertanian, terus juga lahan tambang, ya, dan hal-hal yang lainnya terhadap yang terkait tentang konsesi lahan, 84% lahan yang ada di Indonesia ini dikuasai oleh orang 0,17% saja. Nah, ini fakta. Sementara ada jutaan manusia, ada jutaan rakyat Indonesia yang hari ini tidak memiliki tanah dan tidak memiliki rumah. Dan saya yakin dan percaya kita yang ada di Zoom ini pun belum tentu memiliki rumah sendiri, tanah sendiri. Sementara saya ingin sampaikan di luar sana ada 0,17% yang mereka mempunyai tanah, ada yang secara korporasi hampir 2 juta hektar, ada yang 1 juta hektar, ada yang 500.000 hektar, ada yang 100.000 hektar. Nah, lalu kita sebagai anak muda, sebagai insan akademik, sebagai orang-orang yang hari ini punya visi bahwa kita hadir menjadi solusi, bahwa kita hadir untuk bisa menjadi bagian lokomotif kemajuan bangsa ini, tidak saatnya kita hanya meributi. Lalu cara cerdas yang harus kita lihat adalah kenapa ada korporasi, kenapa ada orang yang bisa mampu menguasai lahan hingga jutaan. Kenapa masih ada orang yang tidak memiliki tanah dan rumah? Nah, saya ingat kata-kata dari Albert Einstein, kalau Anda lahir dari orang miskin, kalau Anda lahir
dalam keadaan miskin, kalau Anda lahir dari keluarga miskin, kalau Anda lahir dari orang susah, itu bukan salah Anda, itu adalah takdir. Tapi kalau kita mati dalam keadaan miskin, maka itu sudah dipastikan bahwa kita adalah yang menjadi sumber masalah. Nah, kesenjangan ekonomi yang ingin saya angkat yang kedua adalah, ini mungkin bisa nanti dicek kepada Ibu Sti tadi, Bu Direktur, tahu nggak, dari 270 juta penduduk Indonesia, saya ulangi kembali, dari 270 juta penduduk Indonesia, orang-orang yang hari ini memiliki aset, memiliki uang di bank yang nilainya di atas 1 triliun itu tidak sampai 1.500 orang. Nah, ini tantangan kita. Yang ingin saya challenge, yang ingin saya dorong kepada kita yang ada di sini, bahwa salah satu cara terbaik kita untuk mengurangi kesenjangan sosial adalah anak-anak muda Indonesia harus terjun menjadi pengusaha. Karena yang bisa menguasai ekonomi secara besar, yang bisa mengendalikan ekonomi secara luas itu adalah ketika kita terjun di bidang bisnis dan sebagai profesinya sebagai pengusaha. Nah, ini sebagai challenge, sebagai pemantik pikiran-pikiran kita bahwa ke depan anak-anak muda harus turut andil mengambil kue ekonomi yang tersaji, yang terpampang luas di bumi Nusantara ini. Yang ketiga adalah keadilan. Nah, tentu kita harus bicara keadilan sini, saya bukan konteksnya ingin tidak ada, dan sedikit materi saya tidak ada menyangkut tentang kritik terhadap pemerintah. Yang keadilan yang sini saya ingin angkat adalah bagaimana kita anak-anak muda bisa mengambil dari sebuah proses ketidakadilan, ada peluang-peluang usaha, ada peluang-peluang bisnis yang bisa kita ciptakan. Nggak usah jauh-jauh, Bapak Ibu semuanya. Setingkat kereta api saja, yang hari ini kita sudah di usia 76 tahun Indonesia merdeka, kereta api itu tidak ada di Kalimantan, tidak ada di Sulawesi, tidak ada di Maluku, tidak ada di Papua, dan sebagainya. Lalu, apa yang kita lakukan? Tentu ini kalau ke depan, anak-anak muda bisa bagian menjadi pengusaha, ini menjadi peluang. Ketika kita mendorong keadilan-keadilan ekonomi, keadilan-keadilan infrastruktur, keadilan-keadilan pendidikan, keadilan-keadilan fasilitas kesehatan ini semakin kita ratakan di seluruh Indonesia, tentu di sana ada peluang. Ada peluang pembangunan-pembangunan, ada peluang pengadaan-pengadaan, ada peluang pembangunan-pembangunan industri-industri pendukung dan hal-hal yang lainnya. Nah, ini sebagai gambaran pembuka diskusi, pembuka cakrawala berpikir kita di pagi yang bahagia ini. Mungkin bisa dilanjutkan materinya. Nah, ini saya ingin tagline-kan kepada kita semuanya, budaya jujur harus kembali kita hidupkan dalam setiap diri anak bangsa, karena ini adalah salah satu sumber masalah yang tidak selesai, yang belum selesai di bangsa ini. Jadi saya pernah membaca sebuah literatur bahwa bangsa yang maju itu bukan dilihat dari seberapa lama bangsa itu berdiri. Bangsa yang maju itu juga bukan dilihat dari seberapa besar penduduknya. Nah, tapi bangsa yang besar itu adalah ternyata dilihat bagaimana manusia-manusia yang ada di dalamnya melakukan tata krama, jujur, punya integritas, disiplin, saling menghargai, toleransi, dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya menjadi bibit-bibit yang membuat negara itu menjadi sebuah bangsa yang besar. Next. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan, secara literally 1% orang kaya ya di Indonesia ya, 1% orang kaya sama dengan menguasai 50% aset dalam negeri. Nah, saya nggak perlu cerita, ada sebuah perusahaan yang punya di Indonesia ini, salah satu konglomerat yang ada di Indonesia ini memiliki kekayaan asetnya itu setara dengan hampir 360 triliun. Itu sama artinya 10% dengan APBN. Dan kalau kita breakdown, itu sama dengan dia bisa menguasai 45 juta penduduk Jawa Barat. Nah,
Tentu kita sebagai orang yang cerdas, saya ulangi, tidak saatnya kita hanya mencerca, meributi, mengkritik, tapi saatnya hari ini kita bisa menjadi obor, bisa menjadi pelita, bisa menjadi lilin untuk bisa menjadi cahaya, untuk bisa mengambil solusi. Karena saya yakin dan percaya anak-anak muda berpikirnya harus ke solusi-solusi. Dan saya ingin sampaikan lagi, 5% orang terkaya Indonesia itu sama dengan 70% konsumsi nasional. Ya, bisa dibayangkan nggak kalau saya analogikan, kalau orangnya belanjanya 1 triliun, maka ada 700 miliar, itu sebanding dengan 5% saja. Gitu. Nah, ini harus menjadi challenge, menjadi pemantik untuk kita semuanya. Lanjut. Nah, ini tadi saya bilang keadilan. Lanjut. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Ada 5 peradaban baru ekonomi Indonesia, transformasi era digital, apalagi di tengah COVID-19 ini. Teman-teman semuanya, saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, kalau kita mau melihat secara jujur, kalau kita mau melihat secara objektif, sebenarnya krisis itu tidak ada. Ya, yang ada hanyalah alam ini melakukan keseimbangan. Saya ingat, ya, di krisis 98 itu melahirkan tokoh-tokoh baru. Ada tokoh politik, tokoh sosial, tokoh pendidikan, termasuk tokoh ekonomi. Nah, lahirlah ada Pak Khairul Tanjung, ada juga lahir Garuda Food, ya, founder Garuda Food dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa di setiap krisis dan krisis apapun itu selalu melahirkan tokoh-tokoh baru. Dan saya ingin menantang kepada generasi insan cita, ya, menantang kepada generasi akademik bahwa di krisis COVID-19 ini juga momentum melahirkan tokoh-tokoh baru. Tentu karena kita konsen hari ini di bidang pendidikan dan mungkin bisa kita ambil peluangnya di bidang ekonomi, saya ingin anak-anak muda, orang-orang yang tergabung di Zoom meeting ini, ya, para kader-kader didik dari STI Kasih Bangsa Jakarta ini bisa menjadi tokoh-tokoh muda baru dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dan dalam bidang ekonomi kreatif. Dan ini saya berharap bisa kita ambil momentum ini. Nah, ada 5 peradaban baru, yaitu yang pertama adalah disruption. Nah, ini yang membuat banyak perubahan-perubahan, dan kita dipaksa hari ini, dipaksa untuk berubah dengan COVID-19 ini. Dulu kita tidak menyangka kita ini bisa adaptif untuk bisa belajar secara daring. Dulu kita tidak adaptif ketika kita melakukan sebuah seminar, sebuah talk show, sebuah wawancara televisi pun melalui daring. Tapi hari ini kita dipaksa. Nah, saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, ada 4 bisnis, ya, ada 4 bidang usaha yang hari ini naik di saat ratusan bidang bisnis yang lain lagi kolaps. Tentu ini bisa diambil menjadi sebuah momentum untuk kita semuanya. Yang pertama adalah di bidang pertanian. Saya ingin kasih tahu ke kawan-kawan semuanya, termasuk hari ini saya ekspansi luas di bidang bisnis, di bidang agro dan pertanian, karena jauh sebelum COVID ini ditetapkan sebagai sebuah pandemi, saya melihat bahwa peluang di bidang sektor pertanian itu menjadi sesuatu yang luar biasa, khususnya di agro. Agro itu ada pertanian, ada peternakan, ada perikanan, itu masih di bidang agro. Nah, yang kedua adalah di bidang telco. Ya, saya ingin sampaikan ada 4 bisnis yang naik. Yang pertama adalah di bidang pertanian, agro. Yang kedua di bidang telekomunikasi. Kenapa telco? Karena orang beramai-ramai bermigrasi ke daring, ke digital. Bagaimana penggunaan data-data hari ini luar biasa. Anak-anak sekolah pakai daring, orang bekerja pakai daring, semua banyak hari ini berubah menjadi kegiatan digitalisasi. Tentunya bisnis di sektor telco ini akan naik. Yang ketiga adalah bisnis dalam bidang kesehatan. Karena hari ini orang banyak peduli dengan kesehatannya. Nah, kesehatan jangan dipikir juga yang berat-berat, misalkan alat kesehatan, rapid test, apotek, tidak. Dan ini bisa diambil peluang juga. Ternyata obat-obat herbal pun hari ini mengalami kenaikan yang luar biasa.
Jadi ada yang orang bertani jahe, kunyit, sampai saya ada main di Cianjur, ya itu kumis kucing. Nah, kumis kucing kita ada permintaan ke Dubai setiap bulannya 3 ton. Harganya sekarang harga belinya 30.000 dalam bentuk kering. Nah, ini kan menunjukkan bahwa banyak peluang-peluang yang kita ambil. Yang kedua adalah sharing ekonomi. Ya, ini adalah saatnya berkolaborasi. Tidak saatnya lagi harus saingan kompetitor, tidak lagi saatnya kita harus hebat sendirian, tidak. Ini saatnya berkolaborasi dan yang kita lakukan hari ini di Zoom meeting ini juga bagian dari kolaborasi. Bagaimana saya sebagai pemilik bisnis dari Hanko bisa berkolaborasi dengan Siti Kasih Bangsa, begitu juga tadi Siti Kasih Bangsa melakukan kolaborasi dengan SMK dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kita harus melakukan sebuah sharing, harus melakukan sebuah yang namanya kolaborasi. Nah, selanjutnya adalah leisure economy. Nah, ini yang berubah. Ya, saya ingin sampaikan, kalau saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, peta pariwisata kita, peta leisure kita ini berubah. Kalau dulu kita berharap dengan berbagai wisatawan dari luar negeri, mancanegara, hari ini kita harus berubah visinya kalau bermain di bidang ekonomi leisure. Market kita adalah domestik, market kita adalah warga negara Republik Indonesia, dan tentu ini punya habit, punya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda pula. Nah, saya kalau dari segi ekonomi saya melihat bahwa peluang ekonomi yang gede itu jauh ketika kita membidik audiennya, target marketnya adalah para lokal. Karena orang lokal ini datangnya nggak lama-lama, pergi wisatanya nggak lama-lama, bawa uangnya juga nyata dan volumenya gede gitu. Lanjut. Nah, ini fintech. Dan saya kasih tahu bahwa ini bagian dari yang luar biasa. Hampir semua kegiatan-kegiatan ekonomi hari ini sudah terkoneksikan dengan yang namanya financial teknologi, dengan lembaga-lembaga keuangan. Lanjut. Ya, nanti saya sharing. Ini milenial. Ya, mungkin tadi sudah di-sharing. Dan kita harus mengambil momentum ini bahwa anak-anak milenial adalah yang memimpin bangsa ini ke depannya. Secara ekonomi juga, konsumsi kita secara nasional juga itu lebih banyak hari ini diambil oleh para kaum milenial. Lanjut. Nah, ini itu yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya. Apa peluang yang harus diambil anak muda? Ya, yang pertama adalah dirubah mindset-nya, ya, entrepreneur mindset. Bahwa saatnya mindset pengusaha. Kalau hari ini lulusan-lulusan perguruan tinggi negeri mungkin dulu dan hari ini masih sebagian besar bermindset saya kerja di mana, saya harus melamar di mana dan sebagainya. Sudah saatnya dirubah mindset-nya. Saya harus buka bisnis apa, saya harus buka usaha apa, sehingga saya bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, ini saya ingin sampaikan, tadi sudah datanya sudah disampaikan oleh Ibu Direktur, bagaimana kita masih dari negara-negara tetangga aja dibanding dengan Malaysia, Singapura, ya, Brunei, ataupun juga misalkan Thailand, kita masih lebih kecil, masih kalah jumlah entrepreneurnya. Yang kedua harus berani, anak muda harus berani, anak muda harus berani. Ya, kalau salah-salah itu namanya orang sudah action, gitu loh. Jadi saya ingin tegaskan di sini, kalau kita ingin menjadi orang hebat ke depan harus berani. Berani apa? Berani mengambil resiko, berani mencoba. Gagal itu adalah sesuatu yang alamiah. Tinggal bagaimana kita belajar dari kegagalan-kegagalan yang mungkin kita kurang ilmu, kurang pengalaman, kurang bertanya dan sebagainya. Tentu ini menjadi sebuah proses pematangan dan membuat kita lebih dewasa ke depannya. Yang ketiga adalah kompetensi. Nah, ini adalah era kompetensi. Jadi izin tadi udah benar banget ya, Ibu Direktur memberikan testimoni bagaimana anak-anak mahasiswa sudah mulai action. Ya, saya ingin sampaikan, saya pribadi pun ketika merekrut sebuah karyawan ataupun sebuah tim bisnis,
itu saya lebih mengedepankan kompetensi daripada prestasi-prestasi yang sifatnya akademik, daripada gelar-gelar akademik gitu. Artinya ini adalah era kompetensi. Apalagi kalau di luar negeri mereka langsung melihat nih apa skillnya, apa kemampuan dan apa yang mereka miliki secara kompetensi personal. Nah, yang keempat adalah kolaborasi. Nah, anak-anak muda hari ini kalau mau jadi besar, kalau ingin jadi hebat, kalau ingin cepat membuat lompatan-lompatan, bisa menjadi sesuatu, apa yang diinginkan, apa yang diimpikan, saatnya membangun sebuah kolaborasi. Saya yakin hari ini semua, apakah lembaga apapun itu, baik pemerintah, swasta, pendidikan, semuanya membuka diri untuk membangun sebuah kolaborasi. Yang terakhir adalah aksi. Ya, nggak boleh hanya omong doang. Ini anak-anak mahasiswa kan paling jago omong-omong doang kan, ngomong-ngomong banyak di sosial media tapi aksi tidak ada. Ya, dibuat quote-nya nanti anak-anak muda, hidup harus berani, tapi dia bangun sambil tidur-tiduran, nggak bangun-bangun sampai jam 11 siang gitu kan. Ini kan harus hal-hal yang perlu kita perbaiki ke depannya. Next. Next. Ya. Nah, saya ingin sampaikan ini secara benefit, ini sebagai afirmasi kepada kita semuanya. Nah, khusus anak-anak muda, khusus para mahasiswa ataupun pelajar yang ada di Zoom meeting ini ataupun yang mendengarkan. Saya ingin menegaskan, saya ingin coba mensederhanakan kenapa kita harus menjadi pengusaha. Kenapa saya harus memilih jadi entrepreneur? Yang pertama, kita nyata menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, jadi kita terbukti ini melakukan sebuah tindakan-tindakan konkret menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, kita memiliki kebebasan waktu yang lebih fleksibel. Ya. Yang ketiga, hidup lebih berwarna. Yang keempat, mengasah leadership kita, mengasah kemampuan kepemimpinan yang kita punya. Yang kelima adalah tentu penghasilan bisa kita create dengan yang tidak terbatas. Nah, saya terinspirasi misalkan dengan Pak Sandiaga Uno. Kurun waktu beliau berbisnis selama 19 tahun, hampir 20 tahun, beliau mampu menciptakan, membukukan aset bisnisnya hampir di angka 6 triliun, 5,8 triliun. Satu sisi juga saya terinspirasi dengan Pak Luhut misalkan, yang ketika beliau pensiun dan totalitas tidak lagi menjadi seorang jenderal di TNI, beliau terjun misalkan di dunia bisnis dengan kurun waktu kurang lebih 18 tahun, beliau bisa membukukan aset nilainya sekitar 2 triliun misalkan. Nah, bayangkan kalau kita misalkan, mohon maaf, tanpa menegasikan, tanpa merendahkan, saya ingin ngasih perbandingan saja, men-challenge kita, kalau kita punya ya gaji misalkan 10 juta sebulan ataupun kita bilang 20 juta sebulan, 20 kali setahun itu sama dengan misalkan 240 juta. Kalau 10 tahun itu 2,4 miliar, 20 tahun itu berarti masih 4,8 miliar yang bisa kita kumpulkan. Itu kalau belum dipotong dengan biaya hidup, biaya makan, ya bangun rumah, bayar cicilan dan sebagainya. Oke, ini sebagai gambaran. Terus. Nah, ini terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya. Saya ulangi kembali ya, apa yang disampaikan Albert Einstein. Kalau Anda terlahir dalam keadaan miskin, kalau kita terlahir dalam keadaan susah, kalau kita terlahir dari golongan orang yang tidak terpandang, itu adalah sebuah takdir. Tapi kalau kita mati dalam keadaan susah, kalau kita mati dalam keadaan tidak punya apa-apa dan miskin, maka itu bisa dipastikan adalah salah diri kita sendiri. Dan yang ingin saya dorong ke kita semuanya bahwa Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, ya, punya maksud dan tujuan mengapa kita lahirkan di dunia ini. Kenapa kita hari ini lahir dari beragam warna, suku bangsa, beragam latar belakang dan sebagainya. Tentu kalau kita bisa memilih, misalkan saya disuruh memilih ataupun Ibu Direktur ataupun semua yang ada di Zoom ini boleh memilih, kira-kira kalau saya boleh memilih, saya tentu akan memilih dilahirkan dari rahim seorang ibu yang cantik parasnya, terpandang, punya harta yang banyak, soleha, misalkan, atau juga dari keturunan raja, orang terpandang, ulama dan sebagainya. Tentu kita akan memilih untuk itu. Tapi Tuhan punya takdir untuk kita semuanya.
Allah yang Maha Kuasa punya takdir untuk kita semuanya. Ada yang lahir dari suku Batak, ada yang lahir dari suku Jawa, dari Sunda, dari Maluku, dari Betawi, ya. Dan berbagai macam suku bangsa yang kulitnya ada yang sawo matang, ada yang hitam yang mulai kegelapan, ada yang putih, langsat dan sebagainya. Ya kuning langsat maksud saya. Dan tentu hari ini berbeda-beda. Ada orang hari ini yang lahirnya adalah di singgasana, ada lahirnya di istana, tapi banyak juga yang hari ini lahir dari gubuk-gubuk yang reot. Tapi itu tidak menjadi sebuah masalah bagi kita. Nah, yang saya ingin dorong kepada anak muda adalah ada 7 tangga yang bisa kita lakukan, yang bisa kita lewati kalau kita ingin mewujudkan mimpi kita. Intinya saya ingin tegaskan kalau kita ingin menjadi seorang yang sukses, ya 7 anak tangga ini bisa menjadi hal-hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah berani bermimpi. Ya, berani bermimpi. Jadi mimpi itu nggak bayar. Ya, ini kita jangankan ingin mendapatkan sesuatu, memimpikan saja nggak berani, gimana kita bisa mendapatkannya? Ya, siapa sangka hari ini Pak Jokowi yang dulunya cuma sebagai tukang mebel, punya usaha mebel, tiba-tiba jadi presiden. Siapa sangka misalkan Jack Ma yang dulunya hanya seorang guru tentor, tiba-tiba bisa menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Tidak ada yang sangka. Nah, ini artinya kita harus mulai dengan sebuah mimpi. Yang kedua, yakin. Ya, setelah bermimpi harus yakin. Yang ketiga adalah rencanakan, harus ada planningnya. Saya ulang kembali, harus ada planningnya. Dream, ya, pertama punya mimpi. Yang kedua adalah yakin. Yang ketiga itu membuat planning, merencanakannya. Jadi sering orang saya tanya, siapa yang ada di Zoom meeting ini yang punya cita-cita punya rumah sendiri? Semua pasti mengacungkan tangan. Lalu saya buat pertanyaan yang kedua, siapa yang ada di grup meeting Zoom meeting ini yang punya cita-cita ingin membawa orang tuanya naik haji ataupun ke wisata spiritual lainnya? Tentu semuanya akan mengacungkan tangannya. Tapi ketika saya tanya, apakah Anda sudah yakin? Hanya sebagian kecil yang yakin. Lalu saya tanya pertanyaan ketiga, apakah Anda sudah membuat rencana? Tidak ada. Rencana beliau tidak buat rencana. Jadi ingat 7 anak tangga ini bermimpi, yakin, membuat rencana, lalu melakukan tindakan-tindakan action. Ya, nggak boleh NATO, nggak hanya boleh omong doang. Yang kelima adalah fokus dan totalitas. Inilah ujian-ujian terberat. Jadi ingin sampaikan, di anak tangga 5-6 inilah paling tantangan terberat bagi anak-anak milenial. Anak-anak yang lahir tahun 90-an dan tahun 2000-an, paling terberat mereka adalah di fokus dan di totalitasnya. Pandai nih buat sesuatu keren, hebat, tapi nggak istiqomah, nggak konsisten. Jadi cuman ya hilang-hilang timbul jadinya. Jadi kalau ingin jadi orang hebat, khususnya anak milenial, pegang teguh yang namanya fokus, totalitas, dan siap melakukan senantiasa inovasi-inovasi baru. Nah, jadi anak tangga ke-6-nya adalah inovasi. Kita nggak bisa hidup, ya saya izin just sharing sebagai motivasi kepada kita semuanya, kepada Ibu Sti, ya Bu Direktur. Alhamdulillah di tengah pandemi ini, ya mungkin bukan berarti kita nih izin, bukan berarti saya sukses ataupun hebat, jauh dari sukses, kita terus berproses. Tapi alhamdulillah di saat pandemi ini saya dengan tim mendirikan 3 perusahaan. Di saat yang lain banyak PHK, kita alhamdulillah ada rekrut karyawan hingga mungkin 120-140 orang gitu. Kenapa? Karena kita melihat momentum-momentum melakukan inovasi bisnis. Nah, yang terakhir adalah ikhlas dan tawakal. Jadi saya diajari sebagai muslim, dulu ada sebuah kisah, misalkan di hikayat di Islam itu ada disampaikan, ketika kamu naik kuda, lalu kamu singgah, kuda jangan kamu lepas, lalu kamu tawakal, nggak boleh. Yang kamu lakukan adalah kudanya ditambat dulu baru bertawakal. Begitu juga kita dalam ikhtiar menggapai sukses, bagaimana kita berikhtiar menggapai impian dan cita-cita kita. Tidak akan bisa kita wujudkan kalau ujung-ujungnya kita harus
di awal sudah ikhlas dan tawakal. Tidak. Ikhlas dan tawakal itu bagian dari ending sebuah proses ikhtiar yang secara totalitas. Lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah penutup Dream Big, Work Hard ya. Jadi saya kutip ini intinya adalah kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Saya yakin dan percaya semua kita punya peluang dan kita semuanya punya kesempatan untuk bisa mewujudkan cita-cita kita, bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan-harapan kita. Ya, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selagi kita yakin dan berikhtiar, selagi kita serius untuk mewujudkannya. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang, dengan senang hati. Saya kemarin sebagai penutup Bu Direktur, saya ada kemarin tulis caption di sosial media saya. Bisa salah satu permintaan yang sudah saya tolak untuk saat ini dan mungkin dari dulu adalah ketika Sivitas Akademika kampus ataupun adik-adik mahasiswa minta saya sebagai pembicara. Kenapa? Karena saya punya passion sendiri, ya. Saya bukan trainer, saya bukan motivator, tapi profesi saya sebagai pengusaha. Ketika saya punya kesempatan, punya waktu yang bisa coba disisihkan, saya senang berbagi kepada adik-adik generasi muda yang ada di berbagai kampus ataupun di berbagai daerah di Indonesia ini. Sekian dari saya tutup. Tetap semangat, anak muda harus menjadi penggerak kemajuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak M. Hadi Nainggolan. Sangat menginspirasi sekali kedua narasumber kita hari ini. Menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur muda memang tidak mudah, namun mencoba sejak muda itu lebih baik karena pengalaman itu adalah proses belajar ya Pak ya, proses belajar yang paling baik. Karena gagal itu katanya tidak salah, yang penting berani mencoba. Nah, untuk itu nih, untuk siswa-siswi SMK Tunas Harapan dan juga SMK Era Pembangunan, saya selaku moderator berharap banget semoga semakin semangat, semakin tercerahkan juga untuk men-set up your mind to be young entrepreneur. Nah, karena temanya aja udah set up your mind, makanya program Setia Kasih Bangsa ini hadir yaitu berwirausaha. Selain menjadi sarjana, menjadi seorang wirausaha. Nah, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang STIE Kasih Bangsa, bagaimana memberikan beasiswa bagi anak-anak SMA, SMK di Indonesia, komitmen dari pendirian awal sampai dengan sekarang ini, dan menerobos dengan program baru yaitu inkubasi bisnis berani berwirausaha untuk anak-anak mahasiswa. Apakah slide saya sudah nampak semuanya? Sudah ya? Oke, jadi ini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Kita itu memberikan beasiswa untuk para siswa-siswi SMA, SMK di Indonesia dengan dosen yang berpengalaman dan juga mengedepankan soft skill dan kemampuan berbicara di depan umum. Nah, kenapa sih kalian harus kuliah di STIE Kasih Bangsa? Pertama, kita tadi sesuai reviewnya, kita tuh punya beasiswa hingga tamat tanpa sistem gugur. Yang kedua, kita menjalankan kampus merdeka dengan kurikulum terbaru, yaitu learning outcome-nya kita berusaha menggiring kalian menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha-pengusaha muda yang berinovasi tinggi. Lalu adanya program Isminar, karena kalau kuliah saja tanpa ada mentoring-mentoring seperti dari Pak Hadi, kayaknya krik-krik ya. Terus yang selanjutnya adalah semester 5 siap bekerja.
Selain siap bekerja, Bu Ruslaini dan dosen-dosen di STIE Kasih Bangsa itu selalu menggiring anak-anaknya untuk berinovasi, mulai berwirausaha. Ayo, semuanya harus kayaknya kalau zaman sekarang ditanya kerja di mana itu udah biasa. Tapi kalau ditanya, lo punya usaha apa guys? Masya Allah ilahi Robbi ya. Walaupun usahanya cuma baru kecil, tapi kalian ownernya gitu di situ. Jadi Bu Ruslaini selalu bilang semua mahasiswanya harus nanti ketika lulus, ketika ditanya sudah punya usaha apa guys, gitu loh. Lalu inilah keunggulan STIE Kasih Bangsa. Kalian akan mendapatkan beasiswa, ada beasiswa dari gelombang 1 sampai dengan gelombang 2. Minimal kalian punya nilai rapot rata-rata 8, kalian berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa hingga 100%. Tapi sekarang ini kita sudah memasuki gelombang kedua, jadi besaran beasiswa paling besar adalah 75%, tidak usah takut. Insya Allah kalian akan masuk dan dibimbing oleh dosen-dosen profesional. Lalu apa aja sih, bagaimana sih skemanya? Kan tadi sudah dijelaskan ya, kalau misalkan tiba-tiba nilainya jelek, terus semester berikutnya gimana nih, gitu kan? STIE Kasih Bangsa tidak memutus rantai beasiswa kalian karena beasiswanya berjenjang dari 25% sampai dengan 100%. Jadi semua tergantung kemauan kalian untuk belajar dan kemauan kalian untuk berjuang. Jadi kalau misalkan nanti IP-nya tinggi, ya jumlah beasiswanya akan lebih tinggi, seperti itu. Lalu ini rekap biaya kuliahnya. Lalu ada keunggulan yang lainnya, mahasiswa STIE Kasih Bangsa ini diarahkan bekerja dan berwirausaha sejak semester 5. Dengan dibantu dan dibimbing oleh para dosen yang profesional. Lalu berdasarkan hasil tracer study, mahasiswa STIE Kasih Bangsa itu masa tunggunya 0. Kenapa sih masa tunggunya 0? Karena ya tadi semester 5 sudah bekerja dan semester 5 sudah berwirausaha. Jadi nanti kalian akan dapat tentor-tentor terbaik seperti contohnya Bu Ruslaini, Pak Eka, bahkan kalau berkenan nanti Pak Hadi Nainggolan bisa membantu menjadi tentor-tentor wirausahanya anak-anak STIE Kasih Bangsa, Pak Hadi. Siap, dengan senang hati. Oke, sangat ditunggu. Lalu program yang terakhir adalah bagi mahasiswa yang ingin berwirausaha, kita ada inkubasi bisnis sejak semester 2. Jadi kalian akan diinkubasi dari semester 2 sampai dengan semester 6 untuk menjadi young entrepreneur. Ini ada kerjasama STIE Kasih Bangsa dengan berbagai mitra tentunya. Ini hanya sebagian saja yang kita masukkan karena cukup banyak. Baik itu kerjasama bidang pendidikan, pengabdian, dan juga magang. Nah, untuk teman-teman dari SMK Era Pembangunan dan juga SMK Tunas Harapan, besar banget kami dari keluarga STIE Kasih Bangsa akan bertemu dengan kalian di September 2021, ikut bergabung jadi keluarga STIE Kasih Bangsa, menjadi mahasiswa STIE Kasih Bangsa yang profesional, unggur, dan terpercaya, dan juga menjadi wirausaha muda. Jadi kalau ditanya kuliah di mana, itu di STIE Kasih Bangsa yang dicetak jadi wirausaha muda. Seperti itu ya teman-teman. Apabila teman-teman ada yang mau tanya, baik dari SMK Era Pembangunan maupun dari SMK Tunas Harapan, silahkan bertanya, bahkan ibu, bapak guru juga boleh bertanya. Saya sangat menunggu pertanyaan dari bapak ibu. Adakah yang ingin bertanya? Oke, saya terlebih dahulu Ibu. Mohon maaf. Oke, Bapak Sutriman dari Kepala SMK Era Pembangunan, silahkan Bapak. Oke, terima kasih. Tadi disampaikan oleh Bu Ruslaini dan Pak Hadi sangat menarik. Ini ada kaitannya dengan kegiatan kurikulum yang ada di SMK, Ibu. Di SMK itu ada produk kreatif dan kewirausahaan. Artinya ini masih match ke kegiatan STIE Kasih Bangsa. Di sini ada produk unggulan yaitu inkubasi. Nah ini yang harus saya minta pemahaman Bu. Produk inkubasi itu seperti apa sih? Biar nanti teman-teman di sini juga atau anak-anak dari sekolah kami juga paham. Itu saja mungkin Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab atau menunggu pertanyaan lainnya Bu, Pak? Mungkin langsung aja ya, biar langsung. Oke, langsung. Ya, terima kasih Pak Sutrisman
Wah, senang sekali, berarti ada kolaborasinya. Berarti memang Allah mempertemukan kita ini, Pak. Tuhan mempertemukan kita untuk berkolaborasi, karena bagi guru dan dosen ini adalah sebuah tantangan kita untuk membantu para siswa-siswi, para mahasiswa kita. Inilah bakti kita kepada bangsa kita. Dan di inkubasi di STI Kasih Bangsa, itu kita mulai dari semester 2, Pak. Jadi ada inkubasi 1, ya, semester 2 ya, Bu Tami, benar ya? Oke, dari semester 2 ada inkubasi 1, inkubasi 2, inkubasi 3. Jadi karena kami yakini sebuah proses untuk mencetak entrepreneur itu tidak bisa instan hanya satu mata kuliah, yaitu mata kuliah kewirausahaan. Nah, yang lalu kami memang melakukannya itu adalah mata kuliah kewirausahaan. Karena kebanyakan produk sarjana kami adalah bekerja, kalau prodi akuntansi ya menjadi staf akuntansi, manajer akuntansi, analis, auditor, dan seterusnya. Anak manajemen juga seperti itu. Tapi dengan melihat situasi perubahan lingkungan strategis, maka kami rubah kurikulum itu pada tahun kemarin menjadi inkubasi yang berjenjang. Sehingga dari awal, pada saat inkubasi mata kuliah inkubasi 1, itu lebih fokus kepada pengenalan apa beda entrepreneur, intrapreneur, bagaimana itu intrapreneur, lalu kemudian bagaimana menganalisa kebutuhan di masyarakat, perubahan-perubahan strategis, apa peluang-peluang bisnis yang mungkin ada, kemudian mengindikasikan masalahnya. Itu baru di inkubasi 1. Nah, kemudian di inkubasi 2, mereka sudah mulai membentuk model bisnisnya. Bagaimana dengan permasalahan yang mereka temukan ini, mereka menemukan ide-idenya, apakah mereka bisa menurunkannya menjadi sebuah model bisnis. Kemudian dibimbing oleh dosen-dosen dengan mengintegrasikan dengan teknologi informatika, sehingga lebih berkembang. Dan kemudian dilakukanlah seminar-seminar untuk bisa menggali potensi-potensi atau ide-ide bisnis yang sama atau yang bersinergi untuk bisa lebih diterima ide bisnisnya. Jadi kayak di sparring partner kan gitu kan Pak ya, dengan seminar-seminar itu, sehingga mendapatkan pencerahan-pencerahan baru. Nah, langkah berikutnya setelah dia menemukan model bisnis ini kan perlu dikaji. Studi kelayakan bisnis itu kan dari segala sisi, Pak. Dari sisi marketingnya, kelayakan dari sisi produknya, kelayakan dari sisi keuangannya, dari semua. Dari semua itu diajarkan secara implementatif langsung. Jadi masing-masing mahasiswa ini ide-ide bisnis yang mereka idekan, kalau istilahnya Pak Hadi itu adalah mimpi, mereka mulai bermimpi, maka mimpi itu harus direncanakan. Nah, rencana itu serta mimpi itu berada dalam lingkup perkuliahan kami. Dari inkubasi 1 sampai inkubasi yang terakhir, itu mimpinya dan perencanaan serta keyakinannya akan terbentuk dalam model inkubasi bisnis kami. Kemudian langkah berikutnya adalah menyusun setelah dia yakin dengan studi kelayakannya, dia presentasikan, kemudian menyusun bagaimana menyusun bisnis tersebut, bagaimana perencanaannya, bisnis plan-nya disusun. Nah, rangkaian ini semua sampai dengan semester 6, kemudian dituangkan ke dalam karya ilmiah. Jadi skripsi tidak menjadi beban baru, tidak menjadi mata kuliah baru, tapi merupakan rangkaian dari ide dan mimpi yang diyakini untuk dijalankan, kemudian dituangkan dalam bentuk karya ilmiah karena harus diuji. Seperti tadi 3 mahasiswa kami, kenapa mereka ke lapangan? Karena mereka membuat kuesioner. Mereka membuat pernyataan-pernyataan yang sudah didesain sesuai dengan metodologi penelitian, kemudian mereka menggali minimal 200 responden untuk menanya apakah produk mereka itu nantinya produknya dibutuhkan oleh pasar. Dan model bisnisnya memang bisa menjawab kebutuhan pasar. Lalu kemudian model bisnisnya itu layak untuk dijalankan. Nah, karya ilmiah ini nanti disidangkan sebagai mata kuliah terakhir, yaitu sidang skripsi untuk meraih kesarjanaan. Jadi dengan rangkaian kurikulum tersebut, bukan hanya mencetak menjadi sarjana yang profesional unggul dan terpercaya, tetapi menjadi entrepreneur yang memiliki mimpi secara berjenjang yang diyakini dan direncanakan, insya Allah dapat terwujud dengan baik. Demikian Pak Sutrisno. Baik, terima kasih kepada Bu Ruslaini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman lainnya terkait materi kita hari ini. Jika tidak ada,
Mungkin kita sudahi acara hari ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Saya senang sekali telah bertemu dan bersilaturahmi tentunya dengan adik-adik gemes ya, yang akan menjadi calon penerus wirausaha menjadi calon penerusnya Bapak Hadi, Bu Ruslaini tentunya. Sebelum acara ini selesai, kita akan menyaksikan terlebih dahulu pemberian sertifikat yang akan diberikan kepada kedua narasumber kita. Yang pertama yaitu kepada Bapak M. Hadi Nainggolan yang akan diserahkan oleh Ibu Ruslaini SEMM kepada Bapak M. Hadi Nainggolan dan Bu Ruslaini SEMM. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Hadi, terima kasih banyak terus-menerus mendampingi kami di STI Kasih Bangsa, menjadi bagian dalam keluarga STI Kasih Bangsa, terus memotivasi. Jadi di sini memang ada mahasiswa kami juga yang hadir, dan harapan kami akan muncul M. Hadi Nainggolan berikutnya, junior berikutnya yang tangguh. Dan ternyata terima kasih Bu Direktur. Dan ternyata kita sama-sama Getanyo anak Aceh ya Pak ya? Iya, saya lahir di Aceh. Cuman saya orang bapak saya, ibu saya orang Aceh, bapak saya orang Medan, Sumatera Utara. Oh iya, oke. Berarti kita ada satu sama keturunannya. Saya juga dari PD. Iya. Inilah uniknya virtual. Uniknya kita dipaksa dengan virtual. Tahu-tahu kita bisa berkenalan dan nggak jauh ternyata. Ya, kita juga. Baik, terima kasih Pak Hadi, dan kami mohon berkenan terus bersama-sama kita bergandeng tangan untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa melalui pendidikan, mengantarkan siswa-siswi mahasiswa kita untuk membangun dan mengelola sumber daya alam kita. Mohon berkenan menerima sertifikat dari STI Kasih Bangsa dan dari SMK Era Pembangunan, Bapak Hadi. Terima kasih. Pak Hadi. Oh iya. Oke. Siap. Terima kasih kepada Ibu Direktur ya, selaku Direktur dari Ketua STI Kasih Bangsa, Ibu Ruslaini SEMM. Saya doakan kiranya ya kampus beasiswa STI Kasih Bangsa dan SMK Menengah Kejuruan Era Pembangunan dan yang lain-lainnya yang terlibat dalam kegiatan seminar hari ini bisa berbondong-bondong ya, bisa beramai-ramai, kiranya bagi siswa-siswa tadi ya bisa masuklah ke kampus STI Kasih Bangsa, karena saya juga melihat dan mendengarkan, menyimak dari awal, ternyata konsep-konsep dari kampus STI Kasih Bangsa ini juga sangat keren ya. Wajar saya pikir ke depan siswa-siswa khususnya di SMK yang ingin mengasah kemampuannya, ingin mewujudkan mimpinya, memilih STI Kasih Bangsa merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk bisa mewujudkan mimpi di masa mendatang. Terima kasih Ibu Moderator yang selalu ceria ya, seperti penyiar radio ya, seperti udah pembawa forecast ya. Thank you very much untuk semuanya, sehat-sehat untuk kita semuanya, tetap jaga protokol kesehatan. Baik, terima kasih Pak Hadi dan Bu Ruslaini. Yaitu sekarang penyerahan sertifikat kedua yang akan diserahkan oleh Bapak Sutriman SPDMM untuk Ibu Ruslaini kepada Bapak Sutriman SPDMM, dan Ibu Ruslaini dipersilahkan. Oke, Pak Sutriman. Oke. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hadi Nainggolan yang sudah memberikan inspirasi kepada anak-anak muda semuanya. Mudah-mudahan yang ikut di sini menjadi penerus dari Pak Hadi sendiri ya, juga untuk yang lain. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga untuk Ibu Ruslaini yang sudah memfasilitasi kegiatan kita. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kegiatan ini tidak berakhir sampai di sini. Kita akan terus lanjut untuk bekerja sama. Yang tujuannya adalah untuk pembekalan ke peserta didik, terutama untuk anak-anak kami di SMK Era Pembangunan. Dengan ini saya serahkan bentuk penghargaan kami di sini
hanya sekedar sertifikat, tapi esensinya adalah bahwa kebersamaan kita, kerjasama kita yang sangat penting. Saya serahkan ke Bu Sulaini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih sekali memberikan kesempatan kami untuk berbagi dan berbuat kebaikan terus-menerus. Terima kasih Bapak. Baik. Terima kasih kepada Bapak Sutriman dan Ibu Ruslaini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh audiens yang telah hadir dalam acara e-seminar Set Up Your Mind to Be Young Entrepreneurship. Saya Sri Utami Nur Hasanah selaku moderator mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu di diskusi-diskusi berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Sebelumnya kita ada sesi foto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mohon ditunggu sebentar. Boleh. Ya, dibuka kameranya semuanya, biar kelihatan dulu wajah-wajah cantik dan keren, yang ganteng-gantengnya. Putri silakan untuk sesi penutup dan foto bersamanya Putri. Nomor WA. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ruslaini SEMM dan juga Bapak M. Hadian Nainggolan atas ilmunya yang telah diberikan kepada kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Utami Nur Hasanah yang telah menemani kita dari awal acara hingga akhir. Untuk hadirin yang sekalian, itulah rangkaian acara pada e-seminar kewirausahaan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta online yang telah e-seminar kewirausahaan dengan tema Set Up Your Mind to Be an Entrepreneur. Kemudian kami juga berharap kami dalam keadaan sehat dan diberikan kesempatan untuk bergabung dalam e-seminar selanjutnya. Sebagai sesi penutup, marilah kita melakukan sesi foto bersama. Untuk menutup acara yang luar biasa ini sebagai dokumentasi, kami memohon kesediaan untuk Bapak, Ibu, teman-teman sekalian untuk menghidupkan videonya. Dan kami akan memulai untuk melakukan sesi foto pertama, dimulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Gimana cara foto? Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Siapa? Iya, ngomongnya. Sampailah kita ke penghujung acara seminar kewirausahaan pada hari ini. Saya selaku seremoni mohon undur diri. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi sekalian. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf jika ada kesalahan baik ucapan maupun perbuatan. Terima kasih. Om Santi 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 Om Sabe Sata Bawantu Sukitata Syadu Syadu Syadu. Semoga semua makhluk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ini tapi jatuh. Iya, kenapa ya?